Voice of Baceprot atau biasa yang kita sebut dengan POB. Band yang berdiri pada tahun 2014 dimulai pada sebuah kegiatan ekstrakurikuler, dan dari kegiatan tersebut mereka akhirnya mengenal musik serta alat-alatnya. Dalam materi ekstrakurikuler yang dibimbing oleh guru mereka yaitu Ersa Eka Susila Satya atau biasa yang disebut Abah Erja. Abah Erja seringkali memberikan referensi pengetahuan musik pada tiga gadis belia manis tersebut yang sangat bersemangat ketika mereka belajar dalam memahami bidang yang mereka ingin ikuti. Pada tahun 2014, eksistensi mereka baru dimulai hingga akhirnya bisa mengisi dalam beberapa acara di sana. Penampilan tersebut membawa ke arah yang lebih serius dalam bermusik. Di tahun berikutnya, dalam periode 2016, eksistensi POB semakin deras. Event seperti pensi sekolah serta segala event mereka ikuti untuk menambah jam terbang hingga mereka semakin solid, dan POB semakin dikenal dalam sken musik di sekitar Garut. Identitas unik yang tentunya dibawa POB yaitu tiga orang gadis belia berhijab membawakan lagu Cadas jadi sebuah branding yang tidak umum pada saat itu, khususnya di daerah asal mereka yaitu Garut, hingga bisa menimbulkan beberapa kontroversi yang terjadi. Berpendapat bahwa metal itu tidak pantas disandingkan dengan hijab. Hal yang beda dari kami ketimbang remaja-remaja berjilbab lainnya mungkin lebih ke pemikiran gitu kan. Dari dunia metal gitu. Jadi musik kami memang metal, tapi akhlak kami dan moral kami tetap terjaga dengan Ya, kontroversi, konsistensi, dan idealisme. Dan bagaimanakah para orang tua merespon para anggota POB yang bermain musik keras? Serta alasannya apa kira-kira sehingga mereka tidak setuju? Awalnya nggak ngizinin. Katanya ya pengennya aku
kan anak perempuan satu-satunya di rumah, jadi pengennya itu aku kayak santri-santri gitu loh, ngaji gitu ke pesantren, bukannya yang bawa-bawa gitar. Tapi diizininnya itu semenjak tampil di TV. Jadi soalnya di kampung jadi terkenal. Mama jadi seleb. Ya, orang tua aku nggak sama juga nggak ngizinin. Oh iya? Iya, nggak ngizinin. Ngizininnya ya itu sama setelah aku tampil di TV, terus sekarang baru lihat lah, oh benar ya, anak gua. sekarang udah bisa bantu perekonomian keluarga juga. Jadi teteh aku tuh nganggap kalau anak band kan di kampung tuh kayak pengangguran gitu. Apaan sih? Nggak ada kerjaan, katanya nggak bakal jadi apa-apa. Nah pas aku suruh dia jemput aku pas pulang sekolah, padahal aku nggak perlu amat buat dijemput, biar dia tuh ngelihat latihan aku. Dan setelah dia lihat latihan aku dan dia bilang ternyata dia tuh ngelakuin hal yang sama kok kayak anak yang lain, ekskul biasa katanya. Dan yang dapat support itu pas masuk TV juga sama. Kapan dukungan mereka bisa dapatkan? Ya, dukungan penuh mereka dapatkan ketika bisa tampil dalam skala nasional, yaitu pada tahun 2017. Ketika mereka tampil di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bali, serta kota-kota lainnya di Indonesia. Hingga pada akhirnya dalam beberapa kesempatan bisa tampil dengan para musisi papan atas di Indonesia. Sebuah perjalanan yang tentunya amat luar biasa. Berawal dari skala paling kecil hingga bisa tembus secara internasional. Dan dari kemampuan mereka belajar secara otodidak bermain musik hingga bisa berguru langsung kepada para musisi nasional untuk mengasah kemampuan mereka menjadi lebih mahir. Musisi seperti Gigi ya, drummernya yaitu Gusti Hendy, ataupun gitaris handal seperti Tepi Hitam dari Dead Squad, ataupun drummer metal Kawakan Andian Gorus, hingga mereka sempat berkomunikasi dengan gitaris Rage Against the Machine yaitu Tom Morello. I'm a fan of your band. A collaboration with them, absolutely. It would be an honor. Langkah mereka terus berlanjut dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Setelah sukses menggelar tur Eropa, mereka berbagai negara dan tampil di Wacken Air Jerman, di mana di situ sebagai salah satu festival metal dunia terbesar di Eropa. Hingga akhirnya mereka bisa merilis sebuah album pertama, yaitu Retas, yang menjadi tolak ukur seorang musisi hingga berikutnya mereka bisa melanjutkan tur Amerika Serikat.
Adapun setelah perjalanan tersebut, ada berita yang sedikit mengenai perubahan dalam langkah mereka, yaitu B.O.B tidak melanjutkan kerjasama dengan agensi yang selama ini sebagai tempat manajemen, yaitu White 12, di mana Nadia Yusrina sebagai manajernya. Secara idealis, akhirnya B.O.B saat ini berjalan secara independen dengan susunan yang dimana Abah Erja akhirnya terjun kembali untuk menemani langkah B.O.B yang secara prinsip mereka menjadi diri sendiri dengan musik dan karakter tanpa intervensi dari siapapun. Perubahan dari sisi logo B.O.B saat ini menandai langkah baru mereka yang menjadi dasar perjalanan baru mereka di masa depan. Tentunya kita akan selalu menantikan hal-hal apa saja yang akan terjadi